Untuk menurunkan angka emisi udara, Pertamina berencana menghapus BBM bersubsidi Pertalite dan diganti Pertamax Green 92 mulai tahun depan. Langkah ini menimbulkan perdebatan karena dinilai bisa membuat masyarakat tetap nyaman menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak di tengah upaya peralihan menggunakan kendaraan listrik serta implikasi membengkaknya anggaran subsidi BBM. Rekan Camar Haenda untuk Anda. Pemirsa, apakah Anda pengguna BBM jenis Pertalite? Maka bersiaplah. Mulai tahun depan, Pertamina berencana menghapus BBM bersubsidi Pertalite. Ini artinya terhitung 2024. Pengguna kendaraan bermotor tidak akan lagi menjumpai Pertalite di SPBU. Namun tidak perlu khawatir, Pertamina sudah menyiapkan bahan bakar minyak pengganti dengan oktan yang lebih tinggi yang akan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namanya Pertamax Green 92. Lantas, apa keunggulan dari BBM jenis baru ini? Mari kita bahas bersama. Rencana penghapusan Pertalite pertama kali diungkap oleh Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, dalam rapat dengan pendapat bersama dengan Komisi 7 DPR akhir Agustus lalu. Rencana penghapusan ini merupakan bagian dari program Langit Biru untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada program Langit Biru, tahap pertama, Pertamina telah menaikkan produk BBM subsidi dari BBM RON 88 Premium menjadi RON 90 Pertalite. Pada 2024, program Langit Biru dilanjutkan dengan menaikkan RON 90 ke RON 92 Pertamax atau Pertamax Green 92. Nah, KLHK menyatakan bahwa oktan number yang boleh dijual di Indonesia adalah minimum 91, sementara Pertalite ini masih RON 90. Karenanya, mulai tahun depan, Pertamina berencana meluncurkan Pertamax Green 92. Nah, produk yang akan diluncurkan itu lebih rendah emisi karena dicampur dengan bioetanol dari molasses tebu. Pertamax Green 92 dibuat dengan percampuran antara BB RON Pertalite dengan etanol 7% atau E7 hingga naik oktannya. Ini artinya, pada 2024, Pertamina hanya memiliki 3 produk gasoline, yakni Pertamax Green 92, Pertamax Green 95 yang juga baru diluncurkan, dan Pertamax Turbo dengan RON 98. Nah, menariknya pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral belum mengiyakan apakah rencana Pertamina ini akan direalisasikan tahun depan atau jauh lebih lama lagi karena masih dalam tahap pengkajian. Namun Menteri SDM menjelaskan Pertamina terus untuk mencari jenis BBM yang lebih ramah lingkungan. Dengan oktan number yang lebih tinggi dapat mengurangi emisi udara. Terlebih akan jauh lebih baik lagi apabila bahan bakunya menggunakan campuran bahan bakar terbarukan seperti etanol. Campuran etanol yang kini mulai diproduksi di Indonesia sekaligus akan mengurangi ketergantungan impor minyak mentah nasional. Nah, tahun lalu, Badan Pusat Statistik mencatat impor hasil pengolahan minyak atau BBM mencapai 25,7 juta ton atau naik sekitar 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan realisasi Pertamax Green 92, penggunaan bahan campuran etanol dalam negeri ini tentunya akan membantu mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia akan impor minyak mentah. Sejumlah pengamat menilai kebijakan penanganan polusi udara saat ini terlihat saling bertabrakan. Di satu sisi ingin mendorong dan juga menggeser penggunaan kendaraan konvensional ke tenaga listrik. Tapi ini pemirsa, di sisi lain ingin mendorong BBM oktan tinggi yang notabene akan membuat masyarakat tetap nyaman dengan kendaraan bahan bakar minyak. Adapun implikasi lain pemirsa adalah alokasi anggaran subsidi BBM yang beresiko melebar tahun depan dengan adanya skema baru ini. Sehingga tentunya perlu dikaji secara mendalam. Kalau memang tujuannya untuk menekan polusi udara sih, berbagai negara juga sukses loh menekan polusi udara dengan menitik beratkan pada transportasi publik. Pemerintah bisa meniru skema ini dengan kompak memberikan subsidi besar-besaran atau bahkan menggratiskan bagi moda transportasi publik di Jabodetabek misalnya. Nah, kemudian setelah itu secara paralel ini armada pengumpan atau feeder ke pemukiman para penduduk bisa ditambah sehingga bisa menjadi jawaban atas masalah transportasi di Jakarta sekaligus ampuh mengurangi polusi udara. Pengurangan emisi gas demi memperbaiki kualitas udara memang menjadi PR kita bersama. Dan menghadirkan BBM baru dengan oktan yang lebih tinggi nomornya, ini bisa menjadi salah satu solusinya.
Tapi ini pemirsa, tentu perlu dipertimbangkan dari sisi harga. Perlu dikaji dan juga dihitung secara matang dengan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat merasa terbebani dengan upaya menggeser konsumsi BBM murah ke yang lebih mahal. Bahkan terkesan ada upaya mengikat dengan menghapuskan BBM murah bagi rakyat. Saya Camar Hendra dan juru kamera Damar Wicaksono. Sampai jumpa di kesempatan lain.